menyelamatkan setiap kami. Begitu besar Tuhan kasih dan karya-Mu di dalam hidup kami. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu yang menyucikan kami. Itu yang menyembuhkan setiap dosa kami, sakit kami Tuhan. Terlalu besar dan terlalu mahal harga yang Kau bayar Tuhan untuk menebus setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Ingatkan kami kembali Tuhan akan karya-Mu Tuhan. Kami akan ingat kembali Tuhan setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan terus mengingat Tuhan karya-Mu yang besar Tuhan di dalam hidup kami. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami bawa syukur kami Tuhan. Sebagai persembahan Tuhan yang kudus dan yang hidup di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang saat ku masuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur jika kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau belajar lebih lagi untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan dari ibu-ibu ya. Segera ibu-ibu untuk maju ke depan.
kita berdoa, kita akan memberikan persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai, Engkau memberkati persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga di dalamnya kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
kasih buat kesempatan kami boleh beribadah. Kami memperingati bagaimana Engkau disalibkan. Kami percaya Tuhan peristiwa ini ada terjadi hanya satu tujuan Bapa, untuk menebus setiap kami yang harusnya kami binasa, yang harusnya kami dihukum, harusnya kami yang tergantung di kayu salib. Tetapi putramu Yesus Kristus yang menggantikan posisi kami. Sebab itu pagi hari ini kami mengingat kembali kasih yang terbesar yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Menjadi hadiah yang terbaik, yang terindah buat kehidupan setiap kami. Terima kasih. Saatnya pagi hari ini kami rindu mendengar sesuatu. Isi hati Bapa yang terdalam lewat peristiwa putramu yang tunggal Kau korbankan untuk setiap kami. Hati yang terbaik, tanah hati tersubur. Biarlah Kau taburi kebenaran firman-Mu. Biarlah isi hati Bapa sendiri yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba-Mu yang terbatas. Hikmat pengertian pewahyuan karuniakan kami rema. Kami tangkap isi hati Bapa. Di dalam nama Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Bersama kita katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Iya, pagi hari ini seharusnya jadi ibadah yang paling spesial dalam momen kehidupan kita. Karena saya sangat percaya lewat peristiwa ini kita mendapatkan kado yang terindah, hadiah yang terindah. Saya kasih tema khotbah saya yang memang tema untuk Paskah, yaitu Celebrate Jesus Christ. Yaitu kita merayakan Yesus Kristus. Ya, merayakan itu apa saudara? Padahal ini peristiwa kematian. Yesus harus mengorbankan dirinya. Tetapi saya mau ambil tema secara khusus pagi hari ini, yaitu hadiah yang terindah. Kita buka ayat tema kita, Yohanes, Injil Yohanes 3, ayat yang ke-14 sampai ke-17. Iya, buka di PPT, sudah ada. Keluar ya. Oke. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Waktu nenek moyang kita berada di padang belantara, sebuah ukiran ular digantungkan oleh Musa di atas tiang kayu. Demikian juga aku harus digantung di atas tiang kayu, supaya setiap orang yang percaya kepadaku mempunyai hidup yang kekal, sehingga tidak akan binasa. Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk memberi hukuman kepada manusia, tetapi supaya melalui Dia manusia dapat diselamatkan. Jelas dalam firman Tuhan ada yang spesial yang Bapa berikan. Dikatakan di sini anaknya, berkali-kali dikatakan anaknya. Ini kado yang terindah, hadiah yang terindah, yang diberikan kepada manusia. Saya percaya kalau kita ngomong hadiah, siapa yang enggak mau hadiah? Pasti semua kita sangat mengharapkan mendapatkan yang namanya hadiah. Iya Pak, iya? Enggak ada orang yang enggak suka dengan yang namanya hadiah. Semua orang pasti suka. Iya toh. Kata hadiah itu sendiri saudara, sesuatu ya, saya coba merenungkan kata hadiah. Kepada siapa saja sih yang layak menerima hadiah? Next. Siapa saja? Beberapa orang siapa saja yang biasanya menerima hadiah, yang layak menerima hadiah itu? Yang pertama, yaitu seorang yang menjadi juara atau pemenang. Ya dalam satu lomba,
satu kontes, perlombaan, kejuaraan. Iya toh. Nah, pemenanglah yang layak menerima hadiah. Jadi atau dengan kata lain apa? Melalui perjuangan, kerja keras, pengorbanan. Bahkan kalau ya, Lukas tidak datang hari ini ya. Ya mereka BRIMOB yang berjuang membela negara, mempertahankan ada kerusuhan ataupun itu dapat hadiah kenaikan pangkat. Itu hadiah karena apa? Sudah ada yang diperjuangkan. Ada yang sudah dikerjakan untuk negara dan bangsa. Demikian juga hidup kita. Saya percaya kalau orang tua kepingin men-trigger anak-anaknya untuk supaya dapat nilai yang baik, apa saudara? Kalau kamu nanti dapat 9 ulanganmu, papi belikan handphone. Itu hadiahnya. Tetapi apa? Harus berusaha keras, belajar, nilainya bagus, baru dapat. Ya toh? Itu yang wajar umumnya kado atau hadiah diberikan. Ada usaha yang harus dikerjakan dulu. Ada juga yang kedua. Ya golongan yang kedua. Karena apa? Keberuntungan. Wah, sing seneng lotre. SDSB. Haleluya. Iya, kadang ada yang ngomong begini loh. Benar firman Tuhan katanya. Allah memberkati orang yang dicintainya, yang dikasihinya pada waktu tidur. Makanya saya waktu tidur dapat mimpi. Wow, saya belikan, dapat. Oh ini berkat, saya ngomong bukan itu kebetulan saja. Ya ini keberuntungan saudara, ya ini kado itu kado keberuntungan. Jadi maaf, itu bukan karena hasil usahanya. Saking kebetulan, terus nomane ben ngimpi ditombok saudara. Belum tentu dapat entek ya saudara. Harta saudara habis kerja tombok. Loh iya loh, saya dulu sempat sudah berkali-kali tawari, aku ngimpi. Karyawan saya, bos aku ngimpi, tombok ono iki pasti metu. Sampai berkali-kali seperti itu. Lah wong ngimpi juru tombok saudara. Iya mengharapkan hadiah, dapat yang gede hadiahnya. Nah golongan yang ketiga. Orang yang layak menerima hadiah. Ya yang ketiga ini yang luar biasa. Itu karena anugerah. Ya. Karena anugerah. Anugerah ini berkata apa dikatakan? Hadiah yang amat sangat mahal sekali, saya gambarkan seperti itu. Dan yang seharusnya tidak layak diberikan kepada kita. Tetapi dengan sengaja diberikan. Oh coba bayangkan, ini namanya anugerah. Sebenarnya kita ini tidak pantas menerimanya. Bahasa yang paling gampang. Sebenarnya kita ini tidak layak, tidak pantas menerima hadiah itu. Tetapi dengan sengaja diberikan. Atau dengan kata lain, dengan paksa udah mau, tidak mau, tak kasih. Gak mau ya wis sakarepmu kan gitu ya saudara. Iya toh. Nah ini anugerah keselamatan namanya. Next. Nama hadiah terindah yang Yesus berikan kepada kita adalah anugerah keselamatan. Saya percaya ini bukan karena kita sudah bekerja keras, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita baru menerima anugerah keselamatan. No, Allah berikan cuma-cuma. Ini yang seringkali kita tidak sadari, makanya kadang kalau kita diberi seseorang, maaf kalau nilainya murahan, gak direken saudara, betul? Kayak apa aku duwe akeh. Ya seperti itu toh. Kadang ibu-ibu, saya senang dengan ibu-ibu kadang seringkali apa? Hanya karena piring aja saudara. Hadiahnya beli 2, dapat piring. Gak dikasih, wah langsung mana ini? Itu kan ada 2, beli 2 dapat 1 piring. Hanya piring saja nilainya, maaf kalau ngomong nilai, langsung piring aja loh. Tapi itu dikejar. Loh ini loh malah, maaf, kita tidak perlu lakukan apa-apa, kita tidak perlu bayar sesuatu. Tidak perlu harus meneteskan keringat, tidak perlu meneteskan darah. Kita terima, ini anugerah saudara. Nah seringkali karena kita diberi gratis, kita anggap murahan. Ini jahat saudara namanya, apalagi yang namanya keselamatan. Kita memang diberi gratis. Yang gratis yang dari Allah, ini bukan murahan.
Karena Allah beri gratis kepada saudara. Allah tahu saudara tidak pernah sanggup bayarnya. Makanya dia berikan cuma-cuma. Substitusi, menggantikan, anaknya diberikan. Supaya apa? Kita yang harusnya mati disalibkan, tapi kita beroleh hidup. Anak tunggal Yesus namanya yang diberikan untuk disalibkan. Nanti kita akan melihat. Terus setiap kali Jumat Agung saya akan putar film bagaimana Yesus, perjalanan Yesus disalibkan. Supaya saudara tetap mengingat. Makanya kita setiap minggu juga adakan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Kita mengingat kita terima yang namanya kado yang terbaik saudara. Yang harganya mahal sekali. Kita kan nggak akan pernah bisa sanggup membayarnya. Karena apa? Darah, tubuh dan darah anaknya diberikan kepada kita. Nah sekarang kenapa anugerah keselamatan itu adalah hadiah yang terindah. Saya katakan kenapa keselamatan itu kado yang terindah. Atau yang anugerah yang luar biasa. Satu anugerah itu tadi. Anugerah itu diberikan seharusnya kita tidak layak menerima. Tapi dengan sengaja diberikan. Wow itu luar biasa. Ya, alasannya kenapa? Yang pertama, karena hadiah itu nilainya amat sangat mahal sekali, kita tidak pernah sanggup bayar. Makanya Yesus bayar, berikan. Itu dengan apa? Membayar nyawa putranya. Yesus dengan darah, nyawa Yesus sendiri di atas kayu salib. Yohanes 3:14 tadi dikatakan, waktu nenek moyang kita berada di padang belantara, sebuah ukiran ular digantungkan oleh Musa di atas tiang kayu. Demikian juga aku harus digantung di atas tiang kayu. Kita melihat dari sini bahwa Yesus inilah yang menjadi korban, ya hadiah yang terindah, yang terbaik itu anugerah yang terindah. Jadi kita tidak perlu lagi bayar dengan kematian kita. Ya, untuk kita terima keselamatan, tetapi Yesus sudah bayar. Jadi apa yang dikorbankan, kualitas sebuah hadiah, mahal tidaknya, itu bisa kita nilai lewat apa? Orang kalau mau memberi kado, katakanlah saya mau memberi kado yang terbaik buat Anton, saya belikan jam Rolex. Sekalipun saya maaf, karena saya mengasihi Anton, saya mau kasih dia jam Rolex, saya korbankan, saya jual semua barang saya, rumah saya, aset saya, tak belikan Rolex, baru tak kasih non. Itu nilainya mahal sekali kan saudara, karena ada banyak yang saya korbankan. Jadi keberhargaan kado itu, hadiah itu, tergantung bagaimana yang pemberi itu mengorbankan segala sesuatu untuk diberikan. Itu nilainya saudara. Jadi Yesus disalibkan supaya kita dapat hadiah itu. Nah tadi disinggung soal bagaimana peristiwa Musa membawa bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel sempat di perjalanan itu melakukan banyak sekali pelanggaran. Sampai Allah mengizinkan. Ya saya tahu peristiwa ini juga mewarnai, makanya peristiwa ini tadi dicatat bagaimana Musa membawa bangsa Israel, dan mereka bangsa Israel banyak mati karena dipagut ular berbisa. Nah kita baca dulu Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ini peristiwa yang terjadi tadi disinggung bagaimana tadi di bacaan kita tadi. Bagaimana di ayat 14 tadi nenek moyang kita itu mereka berbicara bangsa, nenek moyang mereka orang Israel pada saat itu. Iya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Cepat kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu.
yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini kasih karunia saudara. Ini gambaran manusia hari-hari ini, sekarang ini. Sukanya apa? Ngomel, nyalakno Tuhan, gerutu, ngedumel. Ini bangsa Israel gara-gara menggerutu. Menggerutu saya katakan yang pertama itu dia tidak bisa mengucap syukur. Yang kedua dia nyalahkan Tuhan. Orang yang gerutu memang ngomel dewek, pancen ini. Pasti saya percaya itu tujuannya apa? Menyalahkan Tuhan. Hati-hati orang yang makanya dengan dosa bersungut aja Tuhan hukum mati. Ini salah satunya hukumannya apa? Hanya karena bersungut-sungut loh saudara. Dipagut ular saudara. Hati-hati saudara yang suka ngomel. Dipagut ular. Hati-hati loh saudara. Ini bener loh. Tuhan gak pernah main-main loh. Hanya dipagut ular mati saudara. Banyak yang mati dikatakan. Gak satu dua orang. Makanya jangan suka biasa ngomel. Jangan biasakan ngomel. Halo? Setuju katakan amin? Ojo ngomel. Iya toh. Oh, sebab itu akhirnya apa? Setelah mereka bertobat, minta ampun. Dan itu pun minta tolong Musa. Kenapa kok minta tolong Musa? Mereka enggak langsung minta tolong, langsung berdoa minta ampun kepada Tuhan. Ini loh kebiasaan nih. Senengane titip-titip. Saya sampaikan kepada Tuhan, keselamatan enggak iso nitip, bos. Enggak iso. Itu tanggung jawab pribadi. Ya. Kadang saya pernah dengar gak apa-apa tak titipno bojoku sing aktif di gereja. Loh, enak men saya pikir. Ya nek barang iso dititip-titip saudara. Loh, ini keselamatan gak bisa nitip saudara. Jelas dikatakan, lalu dibuatkan ular di atas tiang. Ini lambang ini, mereka yang kepagut ular, mereka pandang saja ular tembaga yang di atas kayu itu saudara. Langsung sembuh dikatakan. Ini gambaran Yesus yang disalibkan, itu loh. Dan itu yang bisa menyembuhkan, bahkan bukan hanya menyembuhkan, menyelamatkan nyawanya saudara. Jadi ini diambil kisah ini persis dikerjakan oleh Tuhan. Pada saat Allah mengerjakan untuk menyelamatkan orang Israel. Dan ini juga putranya bukan hanya bangsa Israel saja, tapi seluruh dunia. Diselamatkan, dia harus tergantung di atas kayu salib. Lambang ular itu saudara, dipakai di farmasi, menyembuhkan, lambang untuk kesembuhan. Bahkan seringkali kita minum obat gak waras-waras, ya cek saudara, ada yang salah. Iya toh, nah wong batuk minum obat, gak sembuh-sembuh, jalan iki obatnya welek iki gak cocok. Nah nek makane sik gorengan ambek sambel, ya sik watuk ae saudara. Ya iku lho. Tapi iso waras saudara. Nek watuk iso diobati. Nek watuk saudara. Kafot ya lu dijejek katanya begitu saudara. Ya. Jadi maka setiap orang yang terpagut jika ia melihat akan tetap hidup. Next. Peninggian ular itu dianalogikan dengan peninggian Yesus di atas kayu salib. Barang siapa memandang Yesus yang tersalib itu akan diselamatkan dari kebinasaan. Memandang itu analoginya yaitu dengan kita mempercayai Tuhan. Ya, yang kedua. Kenapa kok disebut hadiah terindah? Yaitu anugerah keselamatan itu. Dikatakan hadiahnya itu adalah hidup yang kekal. Bentuknya apa? Kehidupan yang kekal. Makanya
Saya katakan nggak ada hadiah yang paling hebat, paling luar biasa kecuali hadiah yang Yesus berikan. Karena apa? Ini hadiah apa? Hidup kekal loh saudara. Artinya hidup yang tidak berkesudahan. Maksudnya bukan hidup di dunia ini saja. Karena di hidup di dunia ini pasti kita mati. Betul? Tetapi ada kelanjutannya, ini loh yang luar biasa. Anugerah keselamatan itu bukan diberikan pada saat di atas muka bumi. Ini yang saya katakan yang terindah, yang terbaik, yang termahal yang pernah ada di atas muka bumi. Karena berlakunya hadiah ini bukan untuk hidup pada saat kita hidup di atas muka bumi. Setelah kematian tetap kita terima hadiahnya. Amin. Selamat masuk surga. Siapa sih kepingin masuk surga? Angkat tangan. Ya bertobat pagi hari ini. Yohanes 3:15. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadaku mempunyai hidup yang kekal sehingga tidak akan binasa. Binasa dikatakan di sini bukan di dunia ini pasti mati, semua orang pasti mati. Tetapi kebinasaan kekal ini berbicara apa? Setelah kematian. Ya seringkali kita tidak menyadari hidup ini sementara di sini. Nanti ada kehidupan yang kekal yang Allah sudah sediakan. Ada dua macam kehidupan. Kehidupan bersama dengan Tuhan dan kehidupan bersama iblis di neraka. Tinggal saudara pilih. Yang menentukan saudara masuk ke neraka atau ke surga, ya selama saudara masih hidup ini loh, di atas muka bumi. Ini yang menentukan, semua terserah saudara. Kalau saya beri kasih hadiah, ya kapan hari saya dapat kado luar biasa. Nginep di Karma Kandara. Waduh. Itu cuman gak sampai 1 minggu ya. Piro hari itu? 5 hari ya. 5 hari 4 malam. Enak pol saudara. Aduh saya baru merasakan saya nginep di Bali. Hotelnya bintang 5. View-nya saudara, waduh keren habis. Saya katakan, kerasan aku kepingin tinggal di situ. Gak oleh saudara. Meti jatah 5 dino. Tapi saya menikmati sekali makannya ya. Haleluya. Loh, itu betapa luar biasanya. Loh, coba bayangkan, ini di surga lebih dari Karma Kandara saya percaya. Loh jalanan, itu jauh lebih indah, lebih luar biasa. Loh kita loh enggak merindukan itu, heran saya. Saya aja loh kepingin balik nang kono maneh saudara, nek iso. Sama mana suruh apply lagi ke sana. Afi apply lagi Afi. Ya lumayan ke sana dapat diskon banyak waktu itu ya. Wow itu kasih karunia saudara. Kasih karunia. Itu di Karma Kandara. Saya pernah di Karma Jimbaran juga saya pernah saudara. Ya waktu lalu sama Mami Paul saya ajak itu. Juga sama 5 hari 4 malam. Waduh itu dapat, itu bonus yang luar biasa. Saya menikmatinya saudara. Jadi keluar itu ada berapa kamar, ada gas, ada kolam renangnya sendiri, itu satu villa saudara. Wis dewek, wis satu, kita tinggal sendiri. Mau renang kapanpun nyemplung sampai besok pagi sampai pagi. Sakarepe metu lomote ya ndak apa-apa, bebas pokoknya. Ya, lo bener. Itu nikmat. Loh apalagi ini surga yang diberikan loh saudara. Ini kado yang luar biasa. Siapa sih nggak mau sebenarnya? Nah ini seringkali orang maaf, oh cuman tahu tapi nggak rindu ke sana, itu salah besar. Seharusnya saudara punya kerinduan. Wong Karma Kandara aja saya punya kerinduan. Apalagi surga, saya ngomong gak apa-apa Karma Kandara gak usah. Sing penting aku masuk surga. Iya toh, jauh lebih indah di sana. Jadi kekal itu berbicara tidak akan ada yang berakhir selama-lamanya. Yang ketiga, kenapa hadiah ini yang terindah, yang terbaik, yaitu anugerah keselamatan itu. Karena hadiah itu menjadi tanda bahwa Allah begitu mengasihi kita. Yohanes 3:16 tadi dikatakan, memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya satu-satunya supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa tetapi menerima hidup yang kekal. Jadi hadiah ini satu tanda bahwa Allah begitu mengasihi kita. Itu tadi yang namanya anugerah, itu sebenarnya Allah tidak pedulikan keadaan kita sebenarnya. Benar. Sekalipun kita ini seringkali maaf kurang ajar,
berbuat dosa, saenake karepe dhewek, gak mikir nek itu dosa. Dan itu yang kita lakukan, gak mikir kalau itu mendukakan hati Tuhan. Yang penting aku lego, tak lampiasno. Sorry, saudara harus sadar pagi hari ini. Betapa kita sebenarnya tidak layak, tapi pagi hari ini ada berita luar biasa. Saudara semua dikasihi Tuhan. Jadi katakan amin. Buktinya apa? Tuhan beri kado ini. Keselamatan, anugerah keselamatan. Hargai, saya percaya karena kita tidak pernah sanggup bayar gitu loh. Jadi seringkali kita lebih eman kalau kita, wah aku tuh larang-larang apalagi gitar, nek kesandung dok gitu, langsung ini nek Andre bingung, iki larang gitar iki jadinya gitu. Ya gak boleh sembarang orang sentuh ini karena harganya mahal. Gitar aja seperti itu. Loh kita ini malah gak hargai, ini tak ternilai harganya saudara. Harusnya jauh loh saudara lebih menghargai, hati-hati dengan anugerah keselamatan. Kenapa? Itu bisa hilang. Dengar baik-baik, anugerah itu diberikan memang secara cuma-cuma, tetapi tergantung respon saudara dan saya. Saudara mau simpan, perlakukan itu benar-benar spesial dalam hidup saudara atau tidak, up to you. Terserah saudara. Mau saudara mau pakai gitar ini, mau gaya gebloknya kasur, ya gak apa-apa saudara. Sakrepe saudara toh. Berarti saudara tidak menghargai nilai kemahalannya ini. Demikian juga keselamatan. Kalau saudara hidup dengan cara yang tidak baik, berarti saudara tidak menghargai sang pemberi anugerah yang terbesar ini saudara. Yang keempat, cepat saja. Ya. Kenapa kita berkata bahwa itu hadiah, anugerah yang terindah, yang termahal. Karena tanpa hadiah ini kita pasti akan binasa dalam penghukuman. Ayat 17. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk memberi hukuman kepada manusia tetapi supaya melalui dia manusia diselamatkan. Ini harga mati dan ini pasti. Kalau saudara menghargai hadiah ini dan saudara benar-benar menjaga keselamatan ini, itu pasti menjadi kehidupan kita. Karena itu sudah diberikan kok. Sudah dibayar harganya. Dikatakan telah lunas dibayar. Yang hari ini kita peringati. Bagaimana Yesus tergantung di atas kayu salib. Jam berapa? Jam 10 ya. Kalau menurut perkiraan itu ya. Kalau tidak salah. Ya ini sebentar lagi ini perjalanan Yesus sedang mikul salib. Sebentar lagi kita lihat bagaimana prosesi Yesus ditangkap. Bahkan dia dianiaya sedemikian rupa. Sepertinya maaf, ini bukan manusia yang diperlakukan tapi hewan saudara. Setiap kali saya menyaksikan tayangan The Passion ini saudara. Saya tidak pernah tahan, saya kepingin sampai isi saya, oh saya nyetel itu aku gak tahan katanya begitu saudara. Begitu berat, ini aja masih belum seberapa, aslinya tidak seperti itu loh, jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Nah sekarang cepat ada 2 poin lagi. Bagaimana kita bisa menerima anugerah keselamatan itu? Yang pertama, dengan kita percaya bahwa Yesus satu-satunya dia juru selamat yang sudah mati menggantikan dosa saya, menggantikan hukuman saya supaya saya tidak dihukum, saya memperoleh kehidupan. Percaya bahwa Yesus yang sudah disalibkan menggantikan kita. Yang pertama, yang kedua, yaitu kalau di kata percaya kepada Yesus, kalau saya coba baca di perikop ini, di Yohanes 3 tadi saudara, saya coba baca di Amplified Bible, itu kata percaya kepada Yesus, itu tidak sekedar percaya, ditulis itu, dikatakan believe and trust him, believe and trust him, believe and trust him. Itu 4 kali dicatat dalam satu perikop, itu pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, perikop ini. Selalu ngomong believe and trust him, gak sekedar believe. Nah kata believe, saya coba buka kamus itu artinya percaya karena melihat. Kalau trust itu beda saudara, yakin, ngimani, iman. Ini sekalipun apa? Enggak melihat. Makanya 2 ini dicantumkan di Amplified Bible. Komplit saudara. Jadi kita enggak sekedar, oh aku percaya, orang bisa ngomong oh, aku percaya.
Aku percaya. Pernah kan dikasih kesaksian bagaimana seorang yang berjalan di seutas tali menyeberang air terjun Niagara. Dia seberang dari Amerika ke Kanada, ke seberang. Menyeberangi air terjun Niagara terbesar di dunia. Berjalan di atas tali besi itu. Berjalan sampai seberang. Di seberang sang akrobator ini tanya, apakah kalian percaya juga kalau saya bisa kembali ke seberang sana dengan selamat juga? Mereka, oh saya percaya, saya percaya, saya percaya. Kalau kalian percaya saya bisa sampai di sana dengan selamat, ayo saya bopong, saya gendong, saya ajak nyebrang ke sana. Sampai di seberang, tidak ada seorang pun yang berani. Mek iso ngomong aku percaya, oh kamu pasti bisa, aku pasti bisa. Enggak begitu saja saudara. Itu namanya belief. Kalau trust, ngimani sekalipun itu belum terjadi, itu yang namanya iman, itu yang namanya trust. Nah untuk menyeberang, enggak ada orang yang berani. Ada seorang anak kecil, dia berkata aku mau ikut. Dan anak itu dibopong, jalan menyeberang. Dan sampai padahal orang-orang ngomong, ngapain kamu bosan hidup mengikut dia nyebrang ke sana lagi. Itu taruhannya nyawa, kalau jatuh di situ hilang sudah. Bablas. Tapi anak kecil dia ngomong, enggak aku mau ikut. Karena aku percaya aku pasti dibawa bapak ini ke seberang. Dibawalah dan sampai di seberang. Wartawan ngerumuni. Ngerumuni enggak gopo dengan akrobatornya, tapi gopo dengan anak kecilnya ini. Dek, kenapa kamu kok mau aja, kok berani banget sih? Mau ikut digendong nyebrang, ini taruhannya nyawa. Kalau jatuh kalian itu sudah hilang nyawanya. Apa jawab anak itu saudara? Karena dia papaku. Seharusnya kita mempercayai papa kita yang di surga. Dia sudah membuktikan loh. Kebacut buat kita, maaf. Kalau kita tidak menghargai. Dia sudah mati, ini sudah terbukti dia mau mati buat kita. Harga yang termahal dia bayar. Tapi seringkali kita tidak hargai hadiah ini. Ayo pagi hari ini jangan seperti ada pepatah Cina, Wang Enfui. Orang yang tidak tahu balas budi. Maaf, itu orang yang jahat sekali. Kenapa? Tidak pernah tahu balas budi. Kebaikan itu sekejap hilang. Hanya karena satu keburukan katakanlah. Ini karena Yesus gak pernah keburu. Kita yang sering kali gitu kan. Hanya satu kesalahan kecil dilakukan. Sudah kebaikan yang sebegitu banyak hilang saudara. Gak direken, gak dianggap. Itu manusia. Saya berdoa pagi hari ini tidak seperti itu. Dan Yesus kita, dia sudah melakukan yang terbaik. Dia bayar harga yang termahal. Dan dia tidak pernah salah buat kita. Jadi tidak ada alasan saudara untuk saudara melupakan itu. Dan saudara mengabaikan itu. Yang kedua, bukan hanya percaya untuk kita dapat anugerah itu. Yang kedua, langkah kedua apa? Kadang apa? Mempercayakan diri itu belum tahu hasilnya nanti di depan. Tetapi kita sudah percaya dia pasti bawa yang terbaik. Dia pasti bawa kita kepada satu keadaan yang lebih baik. Itu yang namanya iman. Itu yang namanya trust. Kita belum melihat hasilnya, tapi kita percaya. Karena apa? Yesus yang menjanjikan. Itu setia firman Tuhan katakan. Jadi bukan sekedar Kristen KTP saja. Oh KTP ini Kristen. Tapi hidupnya, maaf, enggak berani mempercayakan kepada Tuhan. Jadi ojo macam-macam dengan hidup ini. Saudara, hidup saudara ini bukan milik saudara. Dengar baik-baik, saudara sudah dibeli, ada pemiliknya, ada ownernya, Adonai. Yesus, Sang Adonai, Sang Tuhan, the Master itu saudara. Jadi sangat jahat buat kita menyalahgunakan.
propertinya surga. Kalau saudara dipercayakan, biarlah benar-benar saudara mempergunakan hidup saudara menjalani dengan baik. Kita akan menyaksikan videonya. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor por ti.
Sama-sama kita panggil diri. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana aslinya, saudara. Begitu kita nggak menghargai korbannya di atas kayu salib yang seperti itu, betapa mahal harganya. Seharusnya kita mengingat ini, saudara. Kalau kita memperingati ini, kita berarti kita harus mengingat kembali bahwa dia pernah mati. Sebelum mati disiksa yang seperti itu. Seharusnya saudara dan saya yang menerima siksaan seperti itu. Bukan Tuhan Yesus. Tapi dia menggantikan. Karena Yesus tahu, Bapa tahu, kita tidak sanggup bayar itu semua. Kita tidak akan pernah bisa sanggup menghadapi semuanya itu. Makanya Yesus yang tanggung semuanya. Pagi hari ini berita lewat Jumat Agung yang kita peringati. Saudara berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Dia korbankan segala-galanya yang terbaik. Hanya untuk menyelamatkan kita. Berapapun harganya. Yesus bayar. Ayo mulai pagi hari ini. Jangan sia-siakan hadiah yang terbaik. Anugerah yang terbaik. Anugerah keselamatan itu. Jangan ngawur hidup kita. Jaga hidup saudara mulai hari ini. Haleluya. Yang bertugas bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari ini kami menerima kado yang terbaik. Dan sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah bukan sekedar kami mengingat kembali. Tapi sungguh-sungguh kami mau menghargai. Dan kami mau melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya hidup kami diubahkan. Mulai hari ini kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Sebab kami tahu terlalu mahal Engkau sudah bayar hidup kami. Nyawa kami. Supaya kami diselamatkan. Engkau menggantikan posisi kami. Berkati hamba-Hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan, layakkan. Juga setiap kami yang ambil bagian Tuhan. Lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya perjamuan kudus pagi hari ini. Benar-benar menjadi satu momen waktu yang terbaik. Untuk kami rekomitmen lagi dengan Tuhan. Pagi hari ini kami tidak mau hidup sembarangan lagi Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh. Hidup kami untuk Tuhan. Kami tidak sekedar percaya kepadamu. Tapi kami mempercayakan total hidup kami kepadamu. Terima kasih. Kami akan terima perjamuan kudus. Dengan sukacita, damai sejahtera, dengan percaya. Dalam nama Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku Datang pada salib itu. Ku ingat cinta Tuhan.
Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ya ku jatuh pada kakinya, Ya ku jatuh pada sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun. Sekali lagi, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang di tangan kita adalah roti biasa. Kita sudah mendengar kabar, mendengar berita, isi hati Bapa, bahwa Dia berikan kado yang terindah, yang terbaik, yang termahal, yang pernah ada di atas muka bumi, yaitu putranya untuk dikorbankan, menyelamatkan kita. Roti biasa, tapi kita imani, saat kita makan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh yang tanpa dosa, yang tanpa celah dikorbankan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat anggur di atas kepala kita, demikian juga anggur yang di tangan kita. Memang anggur biasa, tapi kita percaya saat kita minum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, dan menyembuhkan kami. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami boleh berkata, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Engkau. Kami mau kembalikan segala yang terbaik untuk kami membalas cinta kami Tuhan. Betapa kami menikmati hadiah yang termahal yang pernah ada dalam hidup kami, yang harusnya kami mati dan Engkau berikan hadiah kami kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus, Engkau tetap berbicara dalam hati kami sampai kami bawa pulang. Bahkan sepanjang kehidupan kami sampai Engkau memanggil setiap kami. Kami tetap mempertahankan iman kami. Kami tetap menghargai korban yang terbaik. Hadiah yang terbaik yang kami terima pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan pemulihan. Kami pulang Tuhan dengan menerima segala yang terbaik. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati saat ini Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, apapun kesulitan mereka, kami tetap berdoa buat mereka. Yalah Kau pulihkan keadaan mereka, Kau tolong mereka supaya minggu depan mereka boleh beribadah bersama dengan kami. Dan kami yang ada pagi hari ini, kami
menikmati satu ibadah yang luar biasa di mana kami menikmati yang terbaik. Kami berdoa buat setiap jemaat, apapun keadaan kami, persoalan, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, setiap keluarga-keluarga jemaatmu yang hari ini hadir di tempat ini, kami percaya bukan karena itu yang membuat kami jauh Tuhan, tapi kami tahu, kami tangkap itu bukan jadi penghalang untuk kami menghargai dan kami menghormati Engkau. Biarlah kami tahu juga Tuhan bahwa lewat semua itu kami semakin bergantung kepadamu. Semakin kami mempercayakan hidup kami. Gak sekedar kami berkata aku percaya, tetapi kami benar-benar total. Sebab kami percaya, kami tahu Engkau Allah yang baik. Engkau pasti mengerjakan, melakukan, memberikan yang terbaik buat kehidupan setiap kami. Engkau gak suka dengan memberi yang baik, tetapi yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan buat setiap kami. Terima kasih. Biarlah anak-anakmu pulang sebentar, membawa berkat, segala berkat yang terbaik, kasih anugerah yang terindah, yang termahal yang pernah ada, keselamatan. Bahkan kami percaya Tuhan, satu pengharapan yang pasti Tuhan karuniakan dalam kehidupan setiap kami. Kami pulang dengan membawa yang terbaik. Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri